Hai semuanya, di sini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran. Apa sih ukuran penyebaran itu? Nah, ukuran penyebaran adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Nama lain dari ukuran penyebaran adalah dispersi. Nah, ukuran penyebaran ini dibagi menjadi dua, ada ukuran penyebaran absolut dan relatif. Nah, apa sih ukuran penyebaran absolut? Ukuran penyebaran absolut adalah menilai seberapa jauh data dalam suatu kumpulan data menyebar dari nilai pusatnya atau rata-rata. Sedangkan relatif adalah memberikan perbandingan beberapa substitusi yang mempunyai unit satuan berbeda. Nah, absolut dan relatif itu dibagi memiliki 4 kelompok, yaitu ialah absolut memiliki range, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, deviasi standar. Sedangkan relatif memiliki 4 juga, yaitu koefiensi variasi, koefiensi range, koefiensi deviasi kuartil, dan koefiensi deviasi rata-rata. Selanjutnya kita akan membahas tentang range. Range itu adalah mencari selisih data paling besar dengan selisih data paling kecil. Nah, range itu juga dibagi menjadi dua, range data tunggal dan range data berkelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang range data tunggal. Seperti sudah di sini tertulis, rumusnya adalah R sama dengan XN dikurang XI. Langsung ke contoh soalnya saja ya. Di Prodi MB dibagikan nilai hasil tes 1 dari 2 kelas yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Kelas A itu memiliki nilai 50, 70, 50, 30, 90, 60, 80, 70, 50, 60. Sedangkan kelas B memiliki nilai 70, 80, 90, 40, 60, 70, 80, 90, 50, dan 70. Tentukan tingkat penyebaran data berdasarkan range. Cara mencarinya adalah kita itu harus mengurangi nilai paling kecil dengan nilai paling besar. Seperti sudah ada jawabannya di sini, nilai paling rendah di kelas A itu adalah 30. Dan nilai paling tingginya adalah 90. Jadi dikurangkan mendapatkan hasil 60. Sedangkan kelas B, nilai paling rendahnya adalah 40 dan nilai paling tingginya adalah 90. Maka dikurangkan akan menjadi dapat 50. Selanjutnya kita akan membahas tentang range data berkelompok. Nah, rumusnya sama seperti data tunggal tadi, namun caranya berbeda. Seperti kita lihat di tabel ini adalah harganya 60 sampai 76, jumlahnya adalah 7, 77 sampai 85 adalah jumlahnya 10, 86 sampai 94 jumlahnya 13. Nah, range data berkelompok ini memiliki dua cara untuk mencarinya, yaitu cara pertama adalah mencari nilai titik tengahnya. Cara mencari titik tengah itu dengan cara 68 ditambah dengan 76, maka mendapatkan hasil 144. Lalu hasil dari 144 ini dibagi menjadi 2, maka hasilnya adalah 72. Untuk selanjutnya, 77 ditambah 85, maka hasil dari ini 2 adalah 126. Hasil 126 tadi dibagi menjadi 2, maka mendapatkan hasil 81. Selanjutnya, 86 ditambah 94, lalu hasil dari ini 2 adalah 180. Lalu 180 dibagi menjadi 2 adalah 90. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan hasil dari yang paling rendah dengan hasil paling tinggi. Nah, 72 dikurang 90 sama dengan 18. Maka hasil titik tengahnya adalah 18. Ini adalah tabel dengan titik tengah tadi yang sudah kita cari. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua, yaitu cara yang paling mudah, yaitu dengan cara kita harus mengurangkan nilai paling tinggi dari sebelah kiri, yaitu nilai paling tingginya adalah 86 dikurang 68, maka mendapatkan hasil 18. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Hai semuanya, jadi kita akan menghitung range data tunggal dengan menggunakan Excel. Pertama-tama kita hitung dulu hasil dari kelas A dengan cara menggunakan rumus sama dengan max, terus buka kurung, lalu kelas A-nya kita blok, lalu tutup kurung, terus ketik min, buka kurung lagi,
Diblok sekali lagi kelas A-nya. Lalu tutup kurung. Lalu kita klik enter. Dan ini dia hasilnya, 60. Lalu sekarang kita mencari dari hasil kelas B. Pertama sama dengan max, terus buka kurung. Terus kita blok data B-nya. Lalu tutup kurung. Terus kita buat min. Buka kurung. Diblok sekali lagi kelas B-nya. Lalu tutup kurung dan sama dengan klik enter sama dengan 50. Ini dia hasil untuk range data tunggalnya. Kita akan mencari rata-rata berkelompok dengan menggunakan Excel, yaitu dengan ada dua cara. Yang pertama mencari titik tengah dengan cara sama dengan, lalu buka kurung, pencet yang pertama, lalu klik tambah, lalu yang kedua, lalu tutup kurung dan dibagi 2. Hasilnya sekian. Selanjutnya lagi buka kurung, klik yang pertama, lalu plus, klik yang kedua, lalu tutup kurung dibagi 2. Hasilnya 81. Selanjutnya sama dengan 86, sama dengan buka kurung 86 ditambah 94, tutup kurung dibagi 2 sama dengan 90. Menggunakan cara kedua dengan cara mengurangkan nilai tertinggi dengan nilai terendah dengan cara max, buka kurung harga tertingginya, lalu tutup kurung dikurang min, buka kurung, klik harga terendahnya, tutup kurung sama dengan 18. Itu dia untuk hasil dari range data tunggal dan range data berkelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke interkuartil dan deviasi kuartil. Interkuartil atau QR adalah selisih antara kuartil atas K3 dan kuartil bawah K1. Interkuartil merupakan bagian dari ukuran penyebaran yang mengukur penyebaran yang ada pada tengah data sebesar 50%. Sementara deviasi kuartil adalah nilai yang didapatkan dari hasil selisih kuartil ketiga dan kuartil 1. Singkatnya, interkuartil itu adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1, sementara deviasi kuartil adalah hasil dari selisih kuartil ketiga dan kuartil 1 tersebut. Rumus yang dapat kita gunakan pada data tunggal maupun data berkelompok adalah sebagai berikut. QR sama dengan K3 dikurang K1, sementara QD sama dengan K3 dikurang K1 bagi 2, di mana QR adalah interkuartil dan QD sama dengan deviasi kuartil. Kita masuk ke contoh soal. Dilakukan penelitian terhadap 60 siswa untuk mengetahui lama waktu atau durasi yang diperlukan dalam mengerjakan ujian matematika. Berikut adalah tabel yang sudah saya sajikan, yang sudah lengkap dengan tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari L ke-1-nya, yaitu dapat menggunakan rumus 1 dibagi 4 dibagi 60 sampai dengan 15. Maka kuartil 1 berada di rentang 51 sampai 60. Sementara untuk LK3 sama dengan 3/4 dikali 60 atau banyak data sama dengan 45, maka kuartil 3 berada di rentang 71 sampai 80. Lalu kita dapat mencari kuartil satunya, yaitu L tambah C sama dengan 1 kali N/4 kurang FC sama dengan FI, di mana FC adalah frekuensi kumulatif, C adalah interval kelas, dan FI adalah frekuensi KI, kelas KI. Lalu kita dapat memasukkannya sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 15, kurang 7 dibagi 14 dengan hasil akhir 56,21. Maka kuartil satunya yaitu 56,21. Lalu kita dapat mencari kuartil 3-nya, yaitu 70,5 ditambah 10 dikali 45 kurang 41 dibagi 13 dengan hasil akhir 73,57. Maka kuartil ketiganya adalah 73,57. Dengan begitu, kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus. QR sama dengan K3 dikurang K1, QR sama dengan 73,57 dikurang 56,21 sama dengan 17,36. Sementara untuk deviasi kuartilnya, kita dapat membagi duakan hasil tersebut, yaitu 8,68. Selanjutnya kita masuk ke deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata dari total mutlak selisih nilai data dengan nilai rata-rata. Perumusan rata-rata untuk data tunggal dan kelompok tidaklah sama. Berikut adalah rumus untuk data tunggal dan data kelompok, di mana A sama dengan sigma X dikurang X bar dalam nilai mutlak dibagi dengan N. Sementara untuk data kelompok, sigma I dikali M kurang X bar dalam nilai mutlak dibagi dengan N, di mana keterangannya itu adalah AD sama dengan deviasi rata-rata, X nilai data KI, X bar rata-rata hitung,
N adalah banyak data, sigma FI banyak data, dan MI adalah nilai tengah kelas KI. Kita masuk ke contoh soal untuk data tunggal. Didapatkan sampel gaji dari 8 karyawan di sebuah perusahaan yang disusun sebagai berikut dalam juta. 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama kita dapat mencari X barnya, yaitu sigma X dibagi dengan N sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Lalu kita mensubstitusikan ke dalam rumus, sigma X dikurang X bar sama dengan dalam nilai mutlak dibagi dengan N, yaitu 4 kurang 6 dalam nilai mutlak ditambah 6 kurang 6 dalam nilai mutlak ditambah 8 kurang 6 dalam nilai mutlak, dan seterusnya dengan hasil akhir 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Lalu kita masuk contoh soal dalam data kelompok. Berikut disajikan data dari berat badan 30 siswa-siswi SMA Negeri 1 Binjai. Berikutlah tabelnya dan berikutlah tabel yang sudah saya sajikan. Lengkap dengan frekuensinya, nilai tengahnya, FI dikali MI, MI dikurang X bar, dan FI dikali MI kurang X bar dalam nilai mutlak. Lalu kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Kita masukkan dalam rumus, X bar sama dengan sigma FI dikali MI dibagi dengan M, yaitu 1635 dibagi 30 sama dengan 54,5. Maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus, deviasi rata-rata sama dengan sigma FI dikali MI kurang X bar dalam nilai mutlak dibagi dengan N, yaitu 165 dibagi 30 sama dengan 5,5. Maka deviasi rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 5,5. Kita masuk ke variansi dan deviasi standar. Variasi dalam data menggambarkan kuadrat penyebaran data dari nilai rata-rata, sejauh mana perbedaan dari data dengan rata-ratanya. Di sisi lain, deviasi standar berhubungan langsung dengan variasi karena didapatkan dengan mengakarkan nilai variansi. Deviasi standar dicari untuk dapat menggambarkan tingkat penyebaran data dalam satuan yang identik dengan satuan data asli. Berikut adalah rumus untuk data tunggal. Berikut adalah sebagian untuk variansi dan sebagian untuk deviasi standar. Yang atas untuk jika N atau banyak data kurang dari 30, sementara yang di bawah jika N lebih atau sama dengan 30. Di mana S sama dengan variansi, S kuadrat sama dengan simpangan baku, X bar rata-rata bisa sampel, X nilai tengah KI, dan N ukuran sampel. Perbedaan untuk variansi dan deviasi standarnya masih seperti biasanya, tinggal mengakarkan variansinya saja. Lalu kita ada rumus untuk data kelompok dengan cara panjang. Sama saja, hanya saja berubah, kita harus mencari nilai tengahnya atau MI. Sementara untuk cara pendek juga sama saja, bedanya kita hanya harus mencari deviasinya. Lalu kita masuk ke contoh soal. Untuk data tunggal diberikan sampel dengan data 8, 7, 10, 11, dan 4. Berikut adalah tabel yang sudah saya sajikan, lengkap dengan X dikurang X barnya dan X kurang X bar di pangkat 2. Pertama kita mencari X barnya yaitu 8, lalu kita dapat memasukkannya ke dalam rumus. S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar dibagi dengan N kurang 1. Yaitu 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Jadi varian datanya itu adalah 7,5. Untuk mencari deviasinya standarnya gampang saja, kita tinggal mengakarkan varian tersebut. Akar 7,5 sama dengan 2,73. Lalu kita masuk ke contoh soal untuk data kelompok. Di sini saya menggunakan cara pendek. Didapatkan data tinggi badan 30 bayi di suatu rumah sakit. Berikut adalah tabel yang sudah saya sajikan lengkap dengan frekuensinya, nilai tengahnya, MI kurang X barnya, dan yang pertama kita cari adalah X barnya, sigma FI kali MI sama bagi dengan N sama dengan 1560 bagi 30 sama dengan 52. Lalu kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N, yaitu 630 bagi 30 sama dengan 21. Untuk mencari standar deviasinya seperti biasa, kita tinggal mengakarkan saja variansi tersebut, yaitu akar 21 sama dengan 4,58. Terakhir adalah variansi dan deviasi standar populasi. Variansi dan deviasi standar populasi merupakan ukuran seberapa besar penyebaran data dalam sebuah populasi. Secara matematis, variansi dihitung dengan mencari rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dengan rata-rata populasi. Berikut rumus yang dapat kita gunakan pada data tunggal, di mana sigma kuadrat sama dengan sigma X kurang mu pangkat 2 dibagi dengan N atau ukuran populasi. Sementara untuk deviasi standar, kita tinggal mengakarkan saja hasil tersebut. Dan berikut adalah rumus untuk data kelompok. Sigma kuadrat sama dengan C kuadrat kali dengan sigma FID kuadrat dibagi dengan N dikurang C kuadrat kali sigma FID bagi N kuadrat. Sementara definisi standarnya, kita tinggal mengakarkan variansi tersebut. Sementara untuk keterangannya yaitu sigma kuadrat sama dengan variansi, DI deviasi kelas KI, sigma simpangan baku, N ukuran populasi, FI frekuensi kelas KI, mu rata-rata populasi, dan C interval kelas
Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pertama, bagaimana pengerjaan di Excel. Berikut adalah data-data dari contoh soal itu, yang kali ini kita akan mencari tepi kelas atas dan frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari tepi kelas atasnya, kita masukkan rumus right A2 dan find A2 ditambah 0,5, sehingga kita bisa mendapatkan tepi kelas atasnya, yaitu 50,5. Lalu kita bisa melakukan hal yang sama pada sel A3, A4, A5, dan A6. Dan untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita tinggal masukkan rumus sum B2 B3, sum B2 B4, sum B2 B5, dan sum B2 B6. Sehingga kita bisa mendapatkan frekuensi kumulatifnya, yaitu 60. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal kedua, bagaimana pengerjaannya di Excel. Berikut adalah data berat badannya, dan berikut adalah frekuensinya. Pada kali ini kita akan mencari data-data nilai tengahnya, frekuensi dikali nilai tengah dikurang dengan rata-rata, dan frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata. Untuk mencari nilai tengahnya, kita bisa memasukkan rumus left A2 find A2 ditambah right A2 find A2 dibagi 2. Lalu kita dapat memasukkan rumus yang sama, kita bisa mengganti selnya dengan sel A3, A4, dan seterusnya. Dan untuk mencari frekuensi dikali nilai tengahnya, kita bisa memasukkan rumus sum B2C2, sum B3C3, dan seterusnya, sehingga kita menjumlahkannya dan mendapatkannya, yaitu 1635. Dan untuk mencari nilai tengah dikurang rata-ratanya, kita tinggal mengurangkan C2 dikurang 54,5, di mana nilai 54,5 adalah rata-ratanya. Dan untuk mencari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata dalam nilai mutlak, kita dapat memasukkan rumus ABS B2 dikali E2, ABS B4 dikali 4, dan seterusnya, dan dengan hasil akhir yaitu 165. Selanjutnya pada contoh soal ketiga, bagaimana pengerjaan di Excel. Berikut adalah data X-nya 8, 7, 10, 11, 4. Lalu di sini kita akan mencari nilai X dikurang rata-rata dan nilai X dikurang rata-rata di pangkat 2. Untuk mencari nilai X dikurang rata-rata, kita tinggal mengurangkan sel-sel A2, A3, A4 dikurang dengan 8, di mana 8 adalah rata-rata. Lalu kita menjumlahkannya sehingga hasil akhir adalah 0. Dan untuk mencari nilai X dikurang rata-rata di pangkat 2, kita tinggal memasukkan rumus power selnya, yaitu B4, B3, B5, B6. Lalu kita pangkatkan dengan 2 sehingga hasil akhirnya adalah 28. Nah, pada contoh soal terakhir, kita akan mengerjakan yang di Excel. Kali ini kita akan mencari nilai tengahnya, frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2, dan frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Berikut adalah data tinggi badannya, dan berikut adalah frekuensinya. Untuk mencari nilai tengahnya, kita dapat memasukkan rumus left A2 find A2 ditambah dengan right A2 len A2 dikurang dengan find A2 dibagi dengan 2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tengahnya, yaitu 45. Dan untuk seterusnya kita tinggal memasukkan rumusnya dan mengganti selnya dengan A3, A4, dan A5. Sedangkan untuk mencari frekuensi dikali nilai tengahnya, kita tinggal memasukkan rumus sum B2, di mana itu adalah sel frekuensinya, dan sum C2, di mana itu adalah sel nilai tengahnya. Kita dapat mengulangnya dengan sel-sel di bawahnya. Dan untuk mencari nilai tengah dikurang rata-rata di pangkat 2, kita tinggal memasukkan rumus power C2 dikurang 52,2, di mana 52,2 adalah nilai rata-ratanya. Lalu kita dapat mengulangnya pada sel-sel di bawah. Terakhir gitu, mencari nilai frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2, kita tinggal memasukkan rumus sum B2, di mana B2 adalah frekuensinya dan sum E2 adalah nilai tengah dikurang rata-rata di pangkat 2. Kita bisa mengulang rumus yang sama pada sel-sel di bawahnya, dan terakhir kita menjumlahkannya sehingga hasilnya adalah 603. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan ukuran penyebaran absolut. Sama-sama digunakan untuk mengukur sebaran data terhadap nilai pusatnya. Yang membedakannya adalah ukuran penyebaran relatif memberikan perbandingan beberapa distribusi yang mempunyai unit satuan berbeda. Ukuran penyebaran relatif ini mengukur sebaran data dalam bentuk persentase atau koefisien, bukan dalam satuan asli datanya. Nah, kapan ukuran relatif ini digunakan?
Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada kondisi yang pertama, yaitu ketika data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda. Contohnya ukuran persen dan ukuran rupiah. Yang kedua, ketika data mempunyai ukuran yang sama, namun memiliki rata-rata hitung yang sangat berbeda. Contohnya di kehidupan nyata, yaitu pada kasus mobil dan sayur. Mobil dan sayur sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tetapi harga rata-rata kelompok sayuran tentunya sangat berbeda dengan harga rata-rata kelompok mobil. Pada kali ini kita akan membahas 4 jenis koefisien dalam ukuran penyebaran relatif. Yang pertama, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar standar deviasi dibandingkan dengan min. Rumusnya yaitu KV sama dengan S per X bar dalam kurung dikali 100%. KV yaitu koefisien variasi, S standar deviasi, dan X bar min atau rata-rata. Dari perhitungan ini, kita akan mendapat 2 kesimpulan. Yang pertama, apabila semakin kecil KV, semakin homogen data tersebut. Artinya, data tersebut tidak terlalu bervariasi. Yang kedua, semakin besar KV, semakin heterogen data tersebut. Artinya, data lebih bervariasi. Yang kedua, koefisien range. Koefisien range digunakan untuk melihat sebaran data berdasarkan selisih nilai maksimum dan minimum dibandingkan dengan rata-rata. Rumusnya yaitu KR sama dengan X maksimum dikurang X minimum per X maksimum ditambah X minimum. KR yaitu koefisien range, X maksimum yaitu nilai maksimum, dan X min yaitu nilai minimum. Yang ketiga, koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata mengukur penyebaran data menggunakan deviasi rata-rata dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan. Rumusnya yaitu KDR sama dengan sigma XI dikurang X bar nilai mutlak per N dikali X bar. KDR yaitu koefisien deviasi rata-rata, XI data ke I, X bar nilai rata-rata, dan N jumlah data. Yang keempat, koefisien deviasi kuartil. Koefisien deviasi kuartil digunakan jika data memiliki outlier atau nilai ekstrim. Rumusnya yaitu KDK sama dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. KDK yaitu koefisien deviasi kuartil, Q1 kuartil ke-1, dan Q3 kuartil ke-3. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, mari saja langsung kita bahas contoh soal yang pertama. Perusahaan X memiliki 2 tim karyawan. Berikut adalah data gaji bulanan mereka. Tim A memiliki rata-rata 5 juta, standar deviasi 500.000. Dan tim B dengan rata-rata 4 juta, standar deviasi 600.000. Tentukan tim mana yang memiliki gaji lebih bervariasi. Dari pertanyaan ini, kita menggunakan jenis koefisien yang pertama, yaitu koefisien variasi. Dengan rumus KV sama dengan S per X bar dalam kurung dikali 100%. Untuk tim A, yaitu standar deviasi 500.000 per X barnya 5 juta dikali 100% sama dengan 10%. Dan tim B, KV sama dengan 600.000 per 4 juta dikali 100%. Didapatkan hasil 15%. Dari perhitungan ini, dapat kita simpulkan bahwa tim B memiliki koefisien variasi lebih besar. Artinya apa? Artinya gaji di tim B lebih bervariasi dibandingkan tim A. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Data tinggi badan yang didapat dari sampel acak 5 siswa SMP Negeri 1 Medan dalam satuan cm disusun sebagai berikut. Tentukan koefisien deviasi kuartil. Datanya yaitu 150, 160, 170, 180, dan 190. Dari pertanyaan ini kita menggunakan rumus KDK, koefisien deviasi kuartil. Dengan perhitungan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1, yaitu 180 dikurang 160 per 180 ditambah 160. Didapatkan hasil 20 per 240 sama dengan 0,0588. Kesimpulannya, koefisien deviasi kuartil sebesar 0,0588 menunjukkan bahwa sebaran data di sekitar kuartil cukup kecil.
Selanjutnya, kita bahas contoh soal yang ketiga. Guru biologi baru saja mencatat nilai ulangan 5 siswa sebagai berikut. Tentukan koefisien rentangan. Datanya yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100. Dari soal ini dapat kita gunakan rumus koefisien range. Masukkan data X maksimum dan X minimum ke dalam rumus, maka kita dapatkan 100 dikurang 60 per 100 ditambah 60 sama dengan 40 per 160, sama dengan 0,25. Kesimpulannya, koefisien range sebesar 0,25 menunjukkan bahwa sebaran data relatif kecil dibandingkan jumlah maksimum dan minimum. Itu saja pembahasan kita untuk materi ukuran penyebaran relatif. 630. Halo teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal yang pertama, kedua, dan ketiga dengan menggunakan Excel. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, kita sudah mengubah data-data yang kita dapat dari contoh soal yang pertama dalam bentuk tabel. Untuk tim A, dengan standar deviasi 500.000, dengan tim B, standar deviasi 600.000, dan rata-rata gajinya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah kita harus mencari hasil dari standar deviasi dibagi X-bar-nya, yaitu dengan cara kita klik sel untuk posisi hasilnya, klik sama dengan kita masukkan sel dari angka yang akan menjadi penyebut, yaitu B5 ya teman, lalu klik garis miring, lalu sel yang menjadi pembaginya, klik enter. Lakukan hal yang sama pada tim B, sama dengan masukkan sel B6 dibagi dengan sel C6, lalu klik enter. Untuk mendapat hasil koefisien variasi, kita ubah hasil yang di sini dikalikan 100%. Caranya yaitu kita klik sama dengan, tekan sel yang akan kita kalikan dengan 100%, klik kali, kita ketik 100%, lalu klik enter. Mudah kan teman-teman? Kita lakukan juga hal yang sama untuk tim B, sama dengan sel D6 kita kalikan dengan 100%, lalu kita klik enter. Nah, hasil yang kita dapat di sini sama persis dengan yang di Canva kan? Seperti itu saja caranya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita mendapatkan data 150, 160, 170, 180, dan 190. Nah, teman-teman perlu melakukan pengurangan dan penjumlahan untuk Q3 dan Q1. Pertama-tama, kita lakukan perhitungan Q3 dikurang Q1. Caranya sama, hanya saja rumusnya yang berbeda. Klik sama dengan, kita tekan sel yang pertama, lalu kurang sel kedua. Kita klik enter. Didapatkan hasilnya 20. Selanjutnya, kita lakukan yang sama, tapi kali ini penjumlahan. Sama dengan sel Q3, ditambah sel C5, kita tambahkan klik enter. Nah, didapatkan hasil 340. Untuk mendapat koefisien deviasi kuartil, kita bagikan hasil yang ada di sini dengan hasil yang di sini. Kita klik sama dengan, tekan selnya, dengan tekan garis miring, lalu dibagi. Klik enter. Kita dapatkan hasil 0,06. Sama seperti di Canva tadi. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, caranya sama seperti di contoh soal yang kedua, hanya saja angkanya kali ini berbeda. Yang kita masukkan adalah X maksimum dan X minimum. Klik sama dengan, masukkan sel yang ingin dikurang, lalu klik enter. Lakukan hal yang sama, tetapi kali ini kita gunakan penjumlahan. Tambah X minimumnya, lalu klik enter. Untuk mendapatkan koefisien range-nya, lakukan seperti tadi. Hasil yang ada di sini kita bagikan dengan hasil yang ini. Klik sama dengan 40 garis miring bagi saya yang ada di E5, lalu klik enter. Nah, begitu saja teman-teman, kita dapatkan hasil yang sama dengan seperti di Canva tadi. Jadi apabila teman-teman ingin mengerjakan dengan menggunakan Excel, seperti itulah caranya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan 5 angka. Ringkasan 5 angka adalah salah satu cara untuk menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif yang sangat berguna untuk memahami sebaran data.
Ringkasan ini terdiri dari 5 nilai penting, yaitu pertama ada minimum, yaitu nilai terkecil dalam data. Yang kedua ada kuartil 1, yaitu menunjukkan bahwa 25% data berada di bawah nilai. Yang ketiga ada median, yaitu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Yang ketiga ada median, adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Yang keempat ada kuartil 3, yaitu menunjukkan bahwa 75% data berada di bawah nilai ini. Yang kelima ada maksimum, yaitu nilai terbesar dalam data. Dengan 5 angka ini, kita bisa mengetahui bagaimana persebaran data dan apakah ada pencilan atau outlier dalam data tersebut. Diagram kotak atau box plot adalah grafik yang menunjukkan sebaran data, posisi nilai tengah, dan apakah ada data yang menyimpang atau outlier, sehingga memudahkan analisis visual data. Contoh soal. Pada soal ini kita diberikan data 2, 5, 7, 8, 12, 15, 18. Kita diminta untuk menentukan ringkasan 5 angka dan membuat diagram kotak. Langkah pertama kita urutkan datanya. Kebetulan di sini sudah terurut, lalu kita cari. Yang pertama ada minimum. Minimum adalah nilai terkecil. Di sini terletak di angka 2. Kuartil pertama ada nilai tengah dari setengah data bawah, yaitu 5. Yang ketiga ada median, nilai tengah seluruh data, yaitu 8. Kuartil 3 nilai tengah dari setengah data atas, yaitu 12. Maksimum yaitu nilai terbesar di angka 18. Dari sini kita bisa menyusun diagram kotak atau box plot. Berdasarkan 5 angka ini sudah untuk melihat persebaran data secara visual. Jadi ringkasan 5 angka sangat membantu dalam memahami sebaran dan pusat data secara sederhana namun informatif. Dalil Chebyshev berlaku untuk semua distribusi. Yang pertama ada minimal, yaitu 75% data ada dalam 2 standar deviasi. Yang kedua ada sekitar 89 data ada dalam 3 standar deviasi dari mean. Kaidah empiri hanya untuk data berdistribusi normal. Yang pertama ada 68% dalam 1 standar deviasi. Yang kedua ada 95% dalam 2 standar deviasi. Yang ketiga ada 99,7% dalam 3 standar deviasi. Keduanya membantu kita memahami persebaran data terhadap rata-rata. Cara kerja kaidah empiri. Kaidah empiri adalah aturan statistik yang digunakan untuk memperkirakan sebaran data dalam distribusi normal atau berbentuk lonceng atau simetris. Aturan ini menyebutkan, yang pertama 68% data berada dalam 1 standar deviasi dari mean, 95% data berada dalam 2 standar deviasi mean, 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Langkah-langkah menjawabnya. Yang pertama, identifikasi nilai mean dan standar deviasi. Pada soal ini, mean yaitu 50, standar deviasinya 5, dan kedua, gunakan informasi bahwa 95% data berada dalam 2 standar deviasi dari mean. Maka hitung 5 tambah 2 kali 5 sama dengan 50 dikurang 10. Yang kedua ada 50 dikurang 2 kali 5 sama dengan 50 dikurang 10. Yang ketiga, hasilnya adalah rentang 40 hingga 60. Artinya sekitar 95% data akan berada di antara 40 dan 60. Tujuan skor Z digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai rata-rata mean dalam satuan standar deviasi. Rumus skor Z, sampel Z sama dengan X kurang X per 8, di mana X adalah nilai yang diamati, X sama dengan mean atau rata-rata, S sama dengan standar deviasi sampel. Populasi Z sama dengan X dikurang mean populasi per standar deviasi populasi. Interpreksi skor Z, Z positif sama dengan nilai di atas rata-rata. Yang kedua ada Z negatif, yaitu nilai di bawah rata-rata. Z sama adalah 0
sama dengan nilai sama dengan rata-rata. Contoh, jika kamu dapat nilai 85 dan rata-rata kelas 80 dengan standar deviasi 5, maka Z sama dengan 85 kurang 80/5 sama dengan 1. Artinya nilaimu satu standar deviasi di atas rata-rata kelas. Soal, jika suatu data memiliki min 70 dan standar deviasinya 10, berapa skor Z dari nilai 85? Yang pertama kita tulis rumus skor Z. Z sama dengan rata-rata dikurang min dibagi standar deviasi. Yang kedua, masukkan nilai-nilai ke dalam rumus. Z sama dengan 85 dikurang 70 sama dengan 10. Yang hasilnya 15/10 yaitu 1,5. Oke guys, kita langsung lanjut ke ringkasan 5 angka dan diagram kotak. Di soal ada datanya 2, 5, 7, 8, 12, 15, dan 18. Datanya ada 7. Langsung aja kita buat di sini. Kita hapus dulu ya guys. Oke, di sini rumusnya sama dengan min nah ini, terus di enter sampai semuanya, tutup kurung, bentar. Sekarang lanjut ke kuartil 1 sama dengan kuartil X. Ini di enter semuanya. Kan yang diminta kuartil 1, jadi titik koma 1 tutup kurung enter. Lanjut ke median sama dengan median di enter lagi datanya, tutup kurung enter. Sekarang kuartil 3 rumusnya kayak sebelumnya, sama dengan kuartil X, terus di enter semuanya, titik koma yang diminta 3 jadi titik koma 3. Terus lanjut ke maksimal sama dengan maksimal, buka kurung enter lagi, enter. Maksimal enter, tutup kurung. Nah, kita lanjut ke dalil Chebyshev dan kaidah M3. Yang diminta nilai terkecil dan nilai terbesar. Pertama kita mencari nilai terbesar dulu, sama dengan min, kita pencet minnya, ditambah dulu, ditambah buka kurung 2 dikali berarti tanda petik standar deviasi, tutup kurung. Sekarang nilai terkecil sama dengan min dikurang buka kurung 2 dikali standar deviasi, tutup kurung. Lanjut ke soal yang ketiga, angka baku skor Z. Rumusnya sama dengan buka kurung X dikurang
min tutup kurung dibagi standar deviasi. Lanjut ke teman saya. Perkenalkan, saya Stephen Yeskel Putra Siregar dan di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kebencengan dan kerucingan. Yang pertama, ukuran kebencengan. Nah, ukuran kebencengan ini definisinya bisa kita lihat seperti pada PPT saya. Oke, untuk lanjut, di dalam ukuran kebencengan ini terdapat kebencengan positif dan kebencengan negatif. Nah, definisi dari masing-masing kebencengan positif dan kebencengan negatif bisa kita baca di PPT saya ini. Oke, di dalam kebencengan itu terdapat coefficient skewness. Nah, di dalam coefficient skewness itu terdapat 3 metode pengerjaan. Yang pertama metode Carpelson, yang kedua metode Boyle, dan yang ketiga metode 10-90 persentil. Nah, di dalam metode Carpelson ini terdapat 2 jenis pengerjaan lagi. Yang pertama menggunakan modus, pencarian menggunakan modus, yang kedua menggunakan median. Berhubung kita menggunakan data berkelompok, di sini saya akan menggunakan rumus median. Nah, untuk rumus tiap-tiap metode dapat dilihat di dalam PPT saya ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal saja. Nah, di sini saya sudah menyajikan data distribusi berat badan dari 100 orang di sebuah wilayah. Nah, di sini pertanyaannya kita disuruh menghitung coefficient skewness menggunakan yang pertama metode Carpelson, yang kedua metode Boyle, dan ketiga metode 10-90 persentil. Nah, untuk remainder kita dapat N-nya itu di 100. Oke, yang pertama kita cari itu adalah tabel penyelesaiannya. Di sini saya sudah membuat tabel penyelesaiannya. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya, dari FI frekuensi, nilai tengahnya, dan juga DI, FI kali DI kuadrat, dan juga frekuensi kuartilnya. Oke, setelah membuat tabel penyelesaian seperti ini, kita langsung mencari yang pertama itu rata-rata hitung. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah X bar dikali XO ditambah sigma FI kali DI per N kali C. Nah, untuk keterangan teman-teman di sini XO itu adalah nilai tengah dari nilai interval tengah dari sebuah data. Jadi nilai interval tengah sebuah data. Nah, di dalam nilai interval itu kita mencari nilai tengahnya lagi gitu. Nah, di sini kita dapat dari tabel, kita langsung masukkan saja X bar sama dengan nilai tengahnya intervalnya 32 ditambah sigma FI kali DI nya kita dapat ini minus 5 per N nya kita dapat 100 dikali C itu sama dengan selisih intervalnya kita dapat 5. Jadi kita langsung menghitung X bar sama dengan 32 dikurang 5,25, X bar sama dengan 31,75. Oke, setelah mencari rata-rata hitungnya, kita lanjut mencari simpangan bakunya. Nah, kita dalam mencari simpangan baku dapat menggunakan rumus seperti di PPT ini. Nah, langsung saja kita masukkan penyelesaiannya ya. Simpangan baku sama dengan 5 per sigma FI kali DI pangkat 2 itu 145 per N nya tadi kita dapat 100 dikurang sigma kali FI per DI per N dipangkatkan 2. Yang itu kita dapat minus 5 per 100. Sehingga kita dapat penyelesaiannya simpangan baku sama dengan 5 akar 1,45 dikurang 0,0025 sehingga kita dapat simpangan bakunya 6,01 atau kita bulatkan menjadi 6. Nah, setelah mendapat rata-rata hitung dan simpangan bakunya, kita lanjut mencari kuartil dan persentilnya. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari kuartil dan persentil itu sama ya. Cuman beda, konsepnya tetap sama, cuman beda item saja. Nah, untuk mencari kuartil ini seperti kuartil I, yaitu kuartil yang berapa ingin dicari, sama dengan L tambah C per N per 4 kurang FC per F. Sehingga kita dapat penyelesaiannya kuartil 1 itu kita dapat hasilnya 27, kuartil 2 kita dapat hasilnya 32, kuartil 3 kita dapat 36. Begitu juga dengan mencari persentil ya. Kita langsung masukkan saja persentil yang ingin kita cari. Di sini kita ingin mencari persentil 10 dan 90 sehingga kita dapat persentil 10 itu hasilnya 22,8, persentil 90 hasilnya 44,5. Nah, setelah mencari ketiga langkah tadi, lanjut kita masukkan saja data-data dari 3 langkah yang kita dapat tadi ke dalam tiap-tiap rumus dari metode. Nah, di sini untuk metode Carpelson yaitu SP sama dengan 3 dikali X bar yaitu 31,75 dikurang nilai tengah interval 32 per simpangan bakunya 6, kita dapat hasilnya minus 0,12. Sementara untuk Boyle-nya kita dapat
36,5 tambah 27 dikurang 2 kali 32 per 36,5 dikurang 27, kita dapat hasilnya minus 0,05. Untuk metode 10-90 persentilnya itu kita masukkan saja persentis 90, 44,5 dikurang 32 dikurang 32 kurang 22,8 per 44,5 dikurang 22,8 sehingga hasilnya kita dapat 0,15. Nah, setelah mencari koefisien skewness, kita lanjut itu mencari koefisien momen ketiga. Rumus yang bisa digunakan itu bisa berupa data tunggal dan data berkelompok. Namun kita di sini menggunakan data berkelompok ya. Di sini rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT. Lanjut pengerjaan soalnya. Berdasarkan data dari koefisien skewness dan penyelesaian yang telah didapatkan tadi, yakni rata-ratanya sebesar 31,75 dan simpangan bakunya 6. Mari kita menghitung koefisien momen ketiga dari data di bawah ini. Di sini saya sudah menghitung datanya ya sesuai dari koefisien momen ketiga. Lanjut, setelah membuat tabel penyelesaian, kita menginput datanya itu menggunakan rumus tersebut, lalu kita hitung koefisien momen ketiganya 1 per n s pangkat 3 1 per 100 kali 6 pangkat 3 dikali dengan sigma fi kali mi kurang x bar pangkat 3, yang dimana hasilnya itu minus 1659,45, sehingga kita dapat hasilnya minus 0,07. Setelah kita menghitung koefisien momen ketiga, kita lanjut ke ukuran keruncingan. Nah, untuk definisinya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT saya ini ya. Begitu juga dengan ukuran keruncingan ini terdapat 3 kondisi yang dimana setiap kondisi mewakili kurva distribusi data tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di PPT saya ya. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Berdasarkan tabel data yang diperoleh dari koefisien momen ketiga, mari kita menghitung penyelesaiannya menggunakan metode ukuran keruncingan. Nah, rumus menghitung ukuran keruncingan di sini kita dapat beta 4 sama dengan 1 per n kali s pangkat 4 dikali dengan sigma fi kali mi kurang x bar pangkatkan dengan 4 untuk data berkelompok. Sehingga kita dapat masukkan saja input datanya 1 per 100 kali 6 pangkat 4 dikali minus 16.360,71 sehingga kita dapat hasilnya itu 0,00015. Oke. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengerjakan pengerjaan rumus di Excel. Yang pertama di sini kita mencari nilai tengah dari interval. Rumus yang kita gunakan di sini adalah median. Lalu kita masukkan rumus sel dari intervalnya. Dari angka pertama hingga angka terakhir sehingga langsung muncul di sini nilai tengahnya. Begitu juga dengan jumlah frekuensi dikali dengan jumlah intervalnya. Di sini kita langsung saja memasukkan rumus produk dikalikan dengan sel yang ingin dicari. Begitu juga dengan frekuensi dikali jumlah interval pangkat 2, yaitu menggunakan rumus sel yang ingin dicari dikali dengan power ditambahkan dengan sel yang ingin dicari dipangkatkan dengan 2 sehingga hasilnya kita dapat di sini 60 sehingga kita dapat bisa menghasilkan ke bawah. Di sini frekuensi kumulatifnya kita bisa mencari dengan menambahkan seluruh sel yang ada di kolom frekuensi. Di sini untuk pertama 15 kita langsung memasukkan rumus fungsi B2, yang di sini yang 35 kita langsung masukkan saja sum kolom B3 dan kolom BG2. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, kita selanjutnya mengerjakan tabel yang kedua dan kita akan mengerjakan tabel ini menggunakan rumus. Yang pertama kita cari adalah nilai tengah dari intervalnya. Sama seperti mencari rumus tabel yang pertama tadi, kita masukkan saja median. Kita tekan input nilai yang ingin kita nilai awal dan nilai akhir dari nilai interval tersebut sehingga kita dapat hasilnya di sini 22. Kita blok kolomnya sampai bawah sehingga kita mendapatkan hasil dari tiap-tiap kolom. Selanjutnya kita mencari nilai tengah interval dikurang dengan x bar. Di sini x barnya kita dapat 31,75 sehingga kita kurangkan saja 22 dikurang 31,75. Kita menggunakan rumus min C dikurang 31,75 sehingga kita mendapatkan hasilnya minus 9,75 dan kita langsung saja blok ke bawah dan tekan enter untuk mendapatkan
hasil otomatis dari nilai pengurangan tersebut. Selanjutnya ada nilai hasil dari pengurangan nilai tengah interval dikurang X bar, itu kita pangkatkan dengan 3. Berarti langsung saja kita menggunakan rumus power, kita tekan kolom D2 di koma 3 sehingga kita dapatkan hasilnya min 926,8,59375. Kita blok saja sampai bawah sehingga kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk selanjutnya kita frekuensi dikali dengan hasil pengurangan nilai interval tengah dikurang X bar dipangkatkan 3 tadi, sehingga 15 dikali min 926,85 itu menggunakan rumus langsung saja produk dikali B2 dikali dengan E2 sehingga kita mendapatkan hasilnya minus 13.902,89. Nah, langsung saja kita blok ke bawah di sini sehingga kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Begitulah teman-teman hasil mencari dengan menggunakan rumus Excel mengenai ukuran kemencengan dan keruncingan. Terima kasih. Abu-abu